Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Singi Hariwibowo dari IT PEMS 2012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang basis data. Apa itu basis data? Kita bisa langsung masuk ke dalam materinya. Pertama adalah definisi basis data. Basis data, setiap katanya mempunyai pengertian. Basis sendiri adalah tempat berkumpul, markas atau gudang. Dan data mempunyai pengertian representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Objek itu adalah objek yang direkam dalam bentuk angka, teks, gambar, ataupun suara. Jadi kesimpulannya, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersamaan tanpa ada penghilangan. Kemudian prinsip kerja basis data. Pada basis data ini kita bisa mengatur data atau arsip yang terdapat pada basis data tersebut. Dan tujuan basis data ini yang pertama, bisa memudahkan dalam pengambilan data, efisiensi ruang penyimpanan, ketiga, keakuratan, keempat, ketersediaan, kelima, kelengkapan, keenam, keamanan, dan yang terakhir adalah kebersamaan pemakaian. Pengguna basis data. Pengguna basis data ini ada banyak. Pada kali ini saya mencontohkan kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, dan customer service. Jadi masih ada banyak penggunaan basis data pada kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah sistem basis data. Sistem mempunyai pengertian tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Jadi, sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel yang berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program dapat mengakses dan memanipulasi tabel tersebut. Contoh aplikasi DBMS, Database, FastPro, Image, Microsoft Access, Oracle, SQL, dan MySQL, dan masih ada banyak lagi. Selanjutnya adalah komponen sistem basis data. Yang pertama tentu saja adalah perangkat grafik atau hardware berupa komputer, memori, storage, media, dan sebagainya. Yang kedua adalah OS atau sistem operasi. Ketiga adalah basis data sendiri. Keempat, DBMS, yaitu perangkat lunak yang memaintain data dalam skala besar. Kelima adalah user. Keenam, aplikasi lain, yaitu maksudnya adalah perangkat lain dalam DBMS, yaitu yang bisa membantu dan mendukung DBMS dalam memimpin data itu. Abstraksi data. Sistem basis data ini bisa menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data yang dilihat oleh user itu berbeda dengan data yang disimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tindakan tertentu dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem basis data. Nah, abstraksi data sendiri mempunyai 3 level. Level yang pertama adalah level basic. Ini adalah level terendah dalam abstraksi data. Pada level ini, user dapat melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkat ini berurusan dengan aplikasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi rekod, penempatan rekod data, teknisi konversi, dan enkripsi data. Kemudian level berikutnya adalah
pada konsep konseptual. Pada level ini menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya atau relationship dengan data lainnya. Level ini berisi struktur logika database yang hanya bisa dilihat oleh DBA. Pada tingkat ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, constraint terhadap data, informasi semantik data, serta informasi keamanan dan integrasi data. Dan yang terakhir adalah level pandangan. Ini adalah level tertinggi dari abstraksi data itu. Pada level ini, semua user membutuhkan semua data dalam database. Jadi maksudnya adalah semua user itu ingin melihat semua data yang ada dalam database itu. Jadi intinya dan seperti itu. Selanjutnya, bahasa pada basis data. Sebelum menerangkan tentang basis data, pada yang pertama ini saya menjelaskan DBMS. DBMS sendiri itu adalah perantara antara user dengan database. Jadi cara untuk komunikasi dengan basis data itu mempunyai bahasa khusus yang ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBase, SQL, dan sebagainya tadi. Nah, kemudian bahasa database sendiri dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Kemudian Data Manipulation Language atau DML. Pertama, saya akan menjelaskan DDL. DDL digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur tabel. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa komponen tabel yang disimpan dalam file khusus yaitu kamus data. Jadi saat kita mengkompil DDL, hasilnya adalah file khusus berupa kamus data. Kamus data sendiri adalah data metadata atau sumber data. Metadata adalah data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini selalu diakses dalam suatu operasi database. Jadi setiap ada pengaksesan database, data dictionary itu diakses sebelum suatu file data yang sesungguhnya itu diakses. Selanjutnya adalah DML. DML digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data pada database. Memanipulasi data ini maksudnya adalah memanggil data yang tersimpan dalam database, menyimpan data baru, menghapus data, dan penambahan data pada database. Terdapat dua jenis DML. Pertama adalah prosedural, yang kedua non-prosedural. Prosedural itu sendiri itu adalah kita, user, menghendaki untuk menspesifikasi data yang diperlukan dan cara mendapatkan data. Contohnya adalah SQL dan bahasa C. Nah, sementara pada non-prosedural, user hanya menspesifikasikan data yang diperlukan saja tanpa menspesifikasikan cara mendapatkan data itu. Contohnya pada SQL. Sekian sedikit yang saya dapat jelaskan tentang basis data. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis data lebih lanjut dan lebih dalam lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum